Tuhannya Musa apakah Yesus? Enggak, dari ayat itu saja itu aja bisa. Iya, saya tanya. Kan Hmm. katanya Tuhannya Musa, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, Tuhan lain di hadapanku. Pertanyaan saya, Tuhannya Musa Yesus atau bukan? Ya Tuhannya Musa ya Yesus. Di mana datanya bahwa Yesus disembah menjadi Tuhan oleh Musa? Banyak Yang mana? Satu aja sama saya. ya. Oh, kalau itu kamu tanya sama saya. Ya Enggak begini. lucu Bang Hia. Bang Hia Iya, mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Mana iya. datanya? Banyak. Banyak, berarti lebih dari satu dua. Saya minta Iya. satu saja. Di mana Musa menyembah Yesus? Oke lah, jangan dulu sampai kita ke situ ya. Kalau memang ini ya pahamlah bilang kami gitu, ya kan. Sekarang Ibu Nora ini kan sudah menjadi Muslim kan? Loh, emang saya dulu apa agama saya? Iya. Dulu Kristen atau Muslim? Ya, Kristen. Iya, oke. Jadi Ibu Nora sekarang ini sudah menjadi menganut agama Islam. Jadi aturannya di situ Ibu Nora yang mengajarkan ajaran Islam lah, bukan Kristen. Live saya ini adalah live diskusi lintas iman, Iya Abang betul. Hia. Jadi Iya. saya mengundang saudara Kristen, ayo kita berdiskusi. Tema saya Kristen ajaran sesat kah? Karena menurut keislaman di dalam syariat Islam menyembah lebih dari satu Tuhan itu adalah sesat. Bahkan itu dikatakan syirik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Iya. Apakah itu yang diajarkan Islam untuk membongkar aib orang lain? Emangnya Kristen punya aib seperti itu? Ya itu kan kalau yang buat di sini itu Saya adalah tanya, sesat. Berarti kan saya itu tanya, aib pembela, kan? saya tanya begini. Hmm. Landasan keimanan Kristen itu adalah Bible-nya, betul ya? Iya. Kitab sucinya. Nah, kitab Iya. suci ini apakah hanya diperuntukkan untuk Kristen atau bisa dibaca untuk khalayak umum? Ya itu kan tergantung keyakinan masing-masing. Maksud saya begini, Bang. Iya. Al-Quran pun sekarang dijual bebas di toko-toko buku. Iya. Nah, siapa saja boleh untuk membacanya, membelinya. Nah, Iya. sama juga dengan Bible Anda. Saya juga punya hak atau bebas untuk membaca kitab kalian. Nah, ketika Iya. saya di sini membuka room untuk berdiskusi, saya mengambil tema Kristen ajaran sesat kah? Nah, Anda minta naik, saya naikkan. Nah, ayo Iya. kita diskusi dengan tema saya. Bagi keislaman, kenapa saya katakan Kristen ajaran sesat? Karena Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Bahkan saya membaca dari Bible sendiri, Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada dirinya. Hmm. Nah, sekarang saya mau tanya, ajaran siapa yang menyembah kepada manusia? Oke, saya jawab di sini dulu ya. Oke. Apakah Tuhan Bang, Yesus? Abang menjawab, bukan bertanya, Bang. Apakah itu artinya bertanya? Abang menjawab. Iya, dengar dulu. Ini Ya, kan Abang, sudah apakah katanya? inilah Ya, silakan. biar kita netral ya kan, biar kita saling Oke, ya. tahu. Ya. Ya, Ya. di sini karena mengatakan Kristen ajaran sesat, kan begitu kan? Jadi saya bertanya, Tuhan Yesus atau Allah turun ke dunia itu ada menyebut membawa agama? Berarti kamu mengatakan bahwa Yesus ateis. Bukan itu. Jawab dulu di situ. Apakah Loh, ada Kalau saya Yesus mengatakan membawa Yesus agama? tidak, begini Bang. Kalau saya mengatakan Yesus tidak ada agama, berarti Yesus ateis. Sementara Yesus berdoa kepada Tuhannya. Bukan itu yang saya tanya. Loh, Itu Anda aku mengerti dijawab. nggak apa arti agama? Apa coba kalau tahu? Agama itu aturan dalam hidup manusia Ya. agar Jadi mereka tidak kacau. yang kakak Nora buat ini apakah ini benar atau tidak? Sekarang saya tanya, Yesus punya kitab tidak? Firman yang dibawakan, bukan kitab. Loh, dia memberitakan firman memakai kitab.
Ya udah, itulah artinya Mbak Nora, tidak ada disebutkan agama di dalam membawa firman. Begini Tetapi Bang, manusia sekarang lah, saya tanya makanya dulu sama Abang. Bang, saya tanya dulu sama Abang. Bang Hia punya agama tidak? Kalau Bang Hia membilangkan saya tidak punya agama, berarti Bang Hia juga menyangkal adanya Tuhan. Berarti Bang Hia ini adalah ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Agama itu juga mengajarkan sesembahan kepada Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak punya agama, berarti kamu mengatakan Yesus itu adalah seorang ateis. Makanya yang saya sampaikan dulu sama Kanora, yang Saya mengatakan Yesus punya agama. Yudaism itu adalah salah satu agama. Agama apa yang disebutkan? Loh, Yudaism itu nggak agama. Iya, saya tanya. Islam, apa agama Kristen? Yudaism itu ajaran monoteis, yaitu menyembah hanya kepada satu Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan. Menyembah kepada satu Tuhan kan? Loh, iya kan? Lucu kamu ini. Kau mengatakan Yesus ada agama nggak? Saya katakan, saya jawab ada. Agama apa? Sekarang saya katakan Yudaism, kamu paham gak sih agama itu? Kamu paham gak agama itu? Itu bukan agama kan, orang. Loh, nggak ada dibilang jadi Tuhan itu agama ini. Kitab tanah itu punya siapa? Kitab tanah. Enggak, Bang Hia, jangan Anda ketawa dengan kebotolan Anda loh. Yang dibawa Tuhan Yesus itu firman bukan agama. Saya bertanya, apakah Yesus punya Tuhan? Ya punya Tuhan, orang dia Tuhan kok. Jadi Tuhan punya Tuhan. Itulah yang nggak ngerti lah Kak Nora di situ. Jadi Yesus berdoa di Taman Getsemani berdoa kepada siapa? Jadi Kak Nora berdoa kepada siapa coba? Kau lucu ya, saya bertanya sama kau bertanya sama saya. Saya punya Tuhan, Tuhan saya dengan Tuhannya Musa sama. Tuhan kami tidak kelihatan, hanya Tuhan Kristen yang kelihatan. Pertanyaan saya, ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan siapa? Ya kepada dirinya sendiri, Tuhannya. Dia Tuhan. Inilah gabrulnya kau, sengklek pan. Makanya baca Yohanes 13 ayat 13. Adek, mana HP mama? Kalau memang Kanora itu Kristen yang mengajarkan yang baik dalam Islam lah. Kristen tidak ada mengajarkan Tuhan berdoa kepada Tuhan, Dodol. Iya, Bang ya. Jadi cepat gak ada telepon. Kristen mana yang mengajarkan Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Kau ini gimana? Masa kau mengutus dirimu sendiri? Gimana kau ini? Bongoknya minta ampun, ya ampun. Sebentar dulu, saya ada telepon bentar. Ya, sama dulu kau telepon mau Silakan Bang Hia. Ini begini kan Nora. Lanjutkan ke gabrulanmu. Iya, begini ya kan Nora. Saya seandainya seperti Kanora pindah agama, saya ajarkan agama yang saya baru tempuh itu bagaimana supaya bisa bukan mengajarkan kalian dahulu, begitu caranya dong.
Masa agama Cobalah dulu Bang, cobalah dulu. Apa nggak sesat pemikiranmu Bang? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Konsep Tritunggal aja ada. bukan itu dulu Gimana? ditami yang dari Kak Nora ini. Enggak, kamu aja dulu. Kalau kami udah paham Bang. Yang Allah ngapain kami sama dengan seperti Tuhannya Islam, Tuhannya orang Yahudi. Itu sama Bang. Iya, mengapai kakak ajarkan agama Kristen tapi kamu Muslim? Loh, di sini diskusi Bang. Saya bukan kajian. Bukan soal diskusi, tapi kakak Nora di sini. Tidak Abang mau mengenal- diskusi nggak? Kalau nggak ya saya turunkan. Itu aja. Itu maksudnya. Di sini kita diskusi Bang. Ajaran kamu itu kalau bagi Islam itu sesat. Kau mempertahankan silakan. Saya tidak melarang kamu mempertahankan keimananmu. Silakan, tapi tunjukkan datanya Yesus itu. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Dia aja berdoa kepada bapaknya, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu yang jadi. Ya Bapa, katanya. Kenapa dia nggak berdoa? Ya Yesus, biarlah. Allahu Akbar. Ya kan John? Masa ya Tuhan berdoa kepada Tuhan John? Cemana ya temanmu itu John? Bang John, sakit kepalaku. Ayo kita diskusi. Tapi ketika dia mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan, itu udah mereng otaknya. Ya silakan Berlin. Halo Berlin. Berlin. Aduh sih. Ya lo. Halo. Ya halo si Jo. Ya silakan. Ah, Ya Bang, itu. Itu. iya itu. Apa temanya nih? Ya. Apa temanya nih toh? Yang tadi aja tanggapi itu. Itu tadi nyimak dari tadi enggak? Enggak, ini baru masuk itu. Oke. Ini temanya kan Kristen ajaran sesat kah? Nah, kalau bagi Muslim, bagi kami Islam, ajaran yang menyembah lebih dari satu Tuhan, ajaran yang menyembah kepada makhluk, bagi kami itu adalah sesat. Karena apa? Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu, Tuhan itu tempat bergantungnya manusia, bukan Tuhan yang bergantung kepada manusia. Itu satu. Terus Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Makanya tidak ada istilah anak Allah. Begitu. Nah, kenapa sekarang di dalam Kristen ini ketika Allah berfirman untuk menjadikan segala sesuatu di muka bumi ini itu jadi Tuhan gitu. Allah berfirman. Firman itu menjadi manusia. Terus manusia itu dijadikan Tuhan karena dia keluar dari mulut Allah, mulut Tuhan. Nah, ini gabrul ini namanya. Gitu, Bang. Silakan itu. Saya tanggapi sedikit ya. Saya menyimak Oke, dari Bang tadi John, sih sebetulnya. silakan. Kan Ibu tadi itu kan memberikan penjelasan dari pandangan Muslim Islam. Iya. ya, dari pandangan Islam bahwa menyembah kepada satu Makhluk. Allah, makhluk ya, satu Allah gitu. Jadi sekarang kan kalau saya bilang bahwa ketika Ibu tadi mengatakan bahwa orang Kristen itu sesat, dia tidak menyembah kepada satu Allah, betul bukan pernyataannya tadi? Nah, ada nggak di dalam Alkitab yang mengajarkan? Karena ya saya walaupun dari sejak kecil ya saya sudah menjadi orang Kristen dan saya sekolah juga diajarkan bahwa ya orang Kristen itu mengajarkan menyembah kepada satu Allah. Jadi
Siapa nama ketika Tuhannya? ibu mengatakan tadi, Iya, nama Tuhannya siapa Bang John? Nama Tuhan Bang John. kalau bicara nama Tuhan belum di sana dulu, kita pelan-pelan dulu, namanya diskusi. Enggak Bang John. Ya, Biar kita langsung saya to the point, menanyakan Bang John. dulu, istilahnya kan dalam perspektif sejauh Islam. ini, ibu kan tadi kan perspektif Islam mengatakan bahwa menyembah kepada satu Allah. Sekarang ibu kan memframing, kan saya sudah bilang tadi, saya ini dari kecil ya diajarkan bahwa orang Kristen itu menyembah kepada satu Allah. Satu Tuhan, jangan satu Allah, Bang. Kenapa ada Allah itu adalah istilah- nama, Bang. Satu Tuhan. Iya betul, satu Tuhan gitu. Nah, kenapa Iya. di framing seolah-olah orang Kristen ini menyembah kepada Allah lain begitu? Iya, Nah, makanya itu. saya tanyakan, siapa nama Tuhan umat Kristen? Ini kita mau diskusikan apanya dulu nih? Nama Tuhan Allah, Bang, mau bicara Bang, soal begini Bang, framingnya. kita bukan Karena itu saya bilang mendiskusikan tadi, nama. ibu Saya ibu bilang harus begini, mempertegas ke Bang. saya Bang, dulu. Bang, sebentar dulu Bang John. Dari tadi Anda yang bicara. Di dalam Islam, kalau ditanya siapa nama Tuhanmu, Allah, sudah selesai. Nah, Kristen, siapa nama Tuhannya? Nah, kan itu yang saya bilang tadi. Beda Bang, tinggal antara dijawab, perspektif. Bang. Siapa nama Tuhan Abang? Itu aja. Kalau bagi Nama saya Tuhan Allah itu adalah roh. Saya nggak tanya Allah itu siapa. Yang saya tanya nama Tuhan Bang John ini siapa? Lucu, nama Tuhan kok. Kalau saya lihat sih, saya tidak pernah diajarkan ya bahwa nama Tuhan itu seperti ini, Bang, ini segala macam. Abang nama Tapi Tuhan hanya saya Abang diajarkan siapa? tentang Simple apa? loh. Gelar. Bang Berlin, Gelar. Bang Berlin, Karena Bang Berlin, nama dilihat Tuhan Abang dari- siapa? Sebentar dulu Bang John. Dengar Listen, dulu. Bang. Saya tanya dulu sebentar sama Bang Berlin. Bang Berlin itu nama Tuhan Anda siapa? Yesus Kristus. Ya udah selesai. Nah sekarang Bang John, siapa nama Tuhanmu? Kan? Kan? Belum sampai ke Ini sana saya dulu. bilang. Lo nggak sampai ke sana, dulu. saya pengen tahu siapa nama Tuhan kamu. Ah, kan bingung dia. Dia nggak tahu nama Tuhan Dari siapa. Musa Nama sendiri, Tuhannya. dia tidak pernah menjelaskan loh ketika Saya tanya dia nama Tuhan Bang memperkenalkan John. diri kepada Nama Tuhan Musa, Bang John dia siapa? berkata bahwa aku adalah Nama Tuhan Bang aku John. begitu. Bang John, saya tidak mau di sini debat kusir. Ketika saya bertanya, Ya Anda sudah, kalau jawab. memang nggak mau terima jawaban dari kita, Loh, turunin nama nggak Tuhan masalah. kamu siapa? Nama Tuhan kamu. Masa kamu berdoa kepada Tuhan yang tidak ada nama? Gimana sih? Enggak, Tuhan saya hanya kamu minta siapa? pengertian dari ibu dulu. Kan ibu kan Loh, memframing tadi pengertian apa? masalah bahwa orang Kristen Pengertian. itu tidak menyembah kepada satu Allah. Loh, Nah, yang kita makanya tahu saya sekarang tanya. ini orang Kristen, Nama Tuhan, dengar Bang John. orang Kristen itu percaya Ternyata bahwa Anda lebih botol tadi daripada Bang Hia. Nama Tuhan kami Allah. Adakah nama Tuhan kamu yang lain lagi Nora? Nggak ada. Saya tanya nama Tuhan kamu siapa? Bang Berlin jawab, nama Tuhan saya Yesus Kristus. Nah, nama Tuhan kamu siapa, John? Biar saya tahu dulu. Makanya kenapa saya katakan Kristen ajaran sesat? Nanti di situ poinnya. Lucu Bang John. Nama Tuhannya aja dia nggak mau sebut loh. Yang di kayu salib itu, yang terkapar di kayu salib itu Tuhan kamu apa enggak? Nggak ada nama dia. Heran. Nama Tuhan kamu siapa? Dengar dulu host. Dari tadi saya tanya nama Tuhannya siapa kok dia nggak jawab-jawab. Bang Berlin saya tanya siapa nama Tuhanmu? Yesus Kristus. Bang John siapa nama Tuhanmu? Dia diam. Ya maksud saya itu nama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak memperkenalkan dirinya. Bagaimana bisa kita mau berdoa? Nah, coba dah Ya Tuhan. melalui Al-Quran bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, coba kasih Di tahu. dalam surat Toha ayat 14. Allah memperkenalkan Ya, saya- dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Selesai. Difirmankan kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW.
yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, sekarang saya tanya sama kau, siapa nama Tuhan kamu? Nah, kan? Kita itu saya bilang tadi diskusi kita menyembah Saya kepada tanya satu siapa Allah. nama Tuhan Anda, Bang John? Saya di sini tidak ingin berdiskusi, debat kusir. Itok Berlin saya tanya siapa nama Tuhannya? Yesus Kristus. Jelas. Dia menyembah yang namanya Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Siapa nama Tuhan kamu yang kamu sembah? Ya, saya menyembah kepada Allah. Allah siapa? Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh, tigalah Tuhan kau. Loh, itu namanya yang saya bilang tadi, kamu framing. Saya tahu kamu larinya kemana. Sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan juga? Tuhan dong. Bapak Tuhan, Tuhan dong. Nah, ujung-ujungnya kalian bilang apa? 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, kita balik Karena ke satu kamu hakikat melihat ini. tentang Bagaimana perwujudan, kalau kita membahas satu tetapi kamu hakikat? tidak melihat dari Oke, hakikat. Kita bahas satu hakikat ya. Oke. Hakikatnya Yesus apa? Ya, dari sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah. Hakikatnya Yesus apa? Allah. Ketika dia dilahirkan Bunda Maria, apa hakikatnya? Itu adalah ketika dia menjelma menjadi Ketika manusia. dia dilahirkan oleh Bunda Maria, apa hakikatnya di dunia? Manusia. Oke, manusia. Bapa ada di sorga atau tidak ketika Yesus dilahirkan? Tidak dapat dipisahkan antara Allah Bapa dan Saya Allah Anak bertanya, dan Roh Kudus. ketika Yesus sudah dilahirkan oleh Bunda Maria, apakah Bapa masih ada di sorga? Loh, kan Bapa itu Allah itu kan sudah di roh. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya Jadi jangan bertanya, seolah-olah kamu memisahkan. Yesus Jangan sudah ibu. dilahirkan oleh Bunda Sekarang Maria. ibu kan ingin kenapa nggak mau menjawab tahu pertanyaan pemahaman saya? Kristen. Ibu kan ingin tahu pemahaman Kristen tentang Tahu lah, Tritunggal. Yang saya bingung ketika Makanya kau konsep pindah Tritunggal- agama itu menjadi bodoh Sebentar. kalau kamu Loh, tidak bukan mengerti. begitu. Yang saya bingung ketika konsep Tritunggal, 3 pribadi 1 hakikat. Ayo kita bahas hakikat. Saya kasih tahu bocoran Makanya satu ya. saya bicara sama kamu. Sabar. Hakikat itu artinya intisari, dasar. Hakikat saya manusia. Hakikatnya kucing adalah hewan, binatang. Nah, ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, Lukas 1:31. Hakikatnya Yesus dilahirkan Bunda Maria adalah murni 100% manusia. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, apakah Bapa masih ada di sorga? Silakan jawab. Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus di dunia, apakah Bapa masih ada di sorga? Karena kalian mengatakan roh Allah ada di dalam diri Yesus. Roh Allah ada berapa? 1 Nora. Berarti ketika Yesus dilahirkan, roh Allah ikut lahir. Karena apa? Roh Allah sudah berdiam di dalam hakikatnya manusianya Yesus. Pertanyaan saya, ketika Yesus sudah dilahirkan oleh Bunda Maria, apakah Bapa masih ada di sorga? Jawab Bang John. Jangan di-mute dah Ibu, jangan di-mute. Kita jangan debat kusir, makanya cerna pertanyaan saya. Saya menjawab Ketika- dari sudut pandang dari sudut pandang Kristen, bukan Iya. dari sudut pandangan Ketika Ibu Yesus Nur. sudah dilahirkan, apakah Bapa masih ada di surga atau tidak? Ada di sorga dan di bumi. Karena Oh, dia berarti berapa? tidak Berarti dapat dibatasi roh oleh Bapa ruang ada dan berapa? waktu. Oke, roh Bapa ada berapa? Loh, Ibu gak bisa mengejek begitu seperti orang. Loh, Disinilah katanya- kebodohan umat muslim katanya itu ada. ketika mengejakkan ya seperti menghitung. Bang, abang yang membuat jadi Ibu tertawa menghitung, di Bang. situ tuh apa yang lucunya? Gak ada yang Abang lucu bilang loh. begini, abang bilang begini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bagaimana kami tidak menghitung? Kalau Allah ini ternyata ada 3 bagian. Ada yang Bapanya, ada Anaknya, ada Roh Kudusnya. Nah, ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, apakah Bapa masih di sorga? Kata Anda masih. Berarti berapa roh Bapa? Saya nggak bilang Bapak itu ada di surga terus Yesus ada di bumi ya. Saya nggak bicara begitu. Oke, Tetapi saya melihat berarti Allah itu roh adalah Bapa Allah ada yang tidak berapa? terbatas. Bapak Ngerti nggak? ada berapa rohnya? Berarti Bapak ada berapa rohnya?
Loh, Allah itu roh penjelasannya, bukan bicara masalah seberapanya, tetapi bicara Jadi, masalah hakikat. di dalam diri Yesus itu ada roh siapa? Itu di dalam diri dia ya ada roh Allah lah. Terus roh Nah, apa yang ada di dalam? jadi roh Allah ada berapa? Bagaimana dihitung? Makanya saya bilang tadi, itulah kesalahan dari rekan-rekan Muslim memahami Roh Allah pengajaran ada Kristen. berapa? Di Bukan dalam masalah diri Yesus hitung-hitung ada roh seberapanya Allah. gitu Loh, loh. tunggu dulu. Ketika roh Allah ada di dalam diri Yesus, Mau tanya sama berarti ibu, Allah ibu sudah nggak- Kristen atau Muslim? Saya mau tanya, ibu Kristen atau saya Muslim? mantan Kristen yang dibodoh-bodohi Enggak. pendeta. Enggak, gini. Saya mantan Kristen yang dibodoh-bodohi Kalau pendeta. ibu tentang adalah konsep seorang Tritunggal. Muslim, seharusnya jangan memaksa pikiran Muslim itu Saya di tidak dalam memaksa pandangan pikiran Kristen. Muslim. Ayo, kita berdiskusi tentang konsep Tritunggal yang dibawa oleh pendeta yang 3 pribadi 1 hakikat. Ayo kita diskusikan. Nah Dia ini yang ngapa? saya jelaskan ke ibu. Sebentar Tetapi dulu, kenapa sebentar bicara dulu. Pak contohnya John, rohnya Pak John, berapa? Bang John, sebentar. Selesai saya dulu ngomong. Ya, oke, Kenapa ibu saya bicara, ingin coba. membahas tentang sebentar. Jelaskan apa yang kenapa ibu saya ingin ketahui, membalaskan? Kenapa saya ingin membahas tentang konsep Tritunggal? Karena begini, pendeta-pendeta selalu mengatakan Tritunggal itu adalah konsep yang dibawa oleh gereja. Tuh, Silakan, Yesus yang silakan. membawa Jelaskan aja, konsep. nggak apa-apa. Nah, Saya dengar. sekarang 3 pribadi 1 hakikat. Pribadi Yesus, pribadi ilahi, dengan pribadi Roh Kudus. Menjadi 1 hakikat. Yang bernama siapa sekarang pribadi ini? 3 pribadi Allah. ini menjadi 1 hakikat? Allah. Allah. Nah, jadi Allah, berarti hakikatnya Yesus yang manusia apakah menempel pada Allah juga? Kan ketika dia mau menjadi manusia kan, itu bukan berarti mengurangi hakikat dia sebagai Allah. Loh, begini Bang. Abang Ketika paham Yesus, dengar dulu. Kan saya dengar ibu sebentar tadi. dulu. Ibu gak memberikan kesempatan bagi saya kasih contoh deh, menjelaskan. analogi biar abang paham. Kalau abang nggak paham berarti Saya otak gak mau abangnya dengar memang- ibu, karena ini bicara masalah iman Kristen. Bukan Ini ibu yang menjelaskan plastik. orang Kristen. Sebentar dulu loh. Saya Wah, kasih kamu analogi, ngomong sendiri bukan aja kalau gitu menjelaskan. mah. Itu mencari kemenangan sendiri. Tidak, satu Pantas saja ibu menjadi orang Muslim. yang nggak apa-apa. Karena saya tidak jadi mendengar Kristen. firman. Ya bukan tidak mau mendengar firman, karena firman kalian Di sini bukan aja saya firman bicara Tuhan. baik-baik aja. Ibu gak memberikan Iya. kesempatan tadi. Iya, sabar saya dulu, bicara sabar dulu, dulu, kasih kesempatan. Bang. Saya berikan kesempatan loh. Saya dengar loh apa Iya, yang saya ibu satu kasih- sampaikan. Iya. Oke, Ketika saya kasih bicara contoh analogi jelaskan, saja, ibu gak bisa baru terima. abang bicara 1 jam. Abang Silakan satu ngomong jam, aja saya sendiri. Iya, nggak apa-apa, saya ngomong sendiri ya. Ini dari bahan plastik. Ketika saya mengatakan dia dari bahan plastik, dari bahan besi, dengan dari bahan kaca. Saya katakan. Nah, ketika dia mengatakan dari bahan plastik, bahan besi, bahan kaca, nah pertanyaan saya, apa dinamakan ini yang menjadi 1 hakikat aslinya ini apa? Yesus, hakikatnya manusia. Iya. Bapa, hakikatnya adalah ilah. Roh Kudus, hakikatnya adalah roh. Pertanyaan saya, ketiga pribadi yang berbeda ini, ketika digabung menjadi 1 hakikat, yang mana hakikat yang paling nonjol? Yang mana Bang John? Jangan merajuk dong. Enggak, jelaskan Jangan aja maju. dulu. Karena ibu kan lebih paham Sudah. tentang pemahaman Kristen. Sudah. Saya Iya. menjelaskan, ibu nggak Ya, memberi sekarang kesempatan yang saya bagi saya untuk tanya- menjelaskan. Ya, Makanya oke, saya saya bilang beri ya udah ibu kesempatan. bicara dulu, bicara aja Saya dulu. memberikan Bagaimana apa yang waktu ibu dan ketahui gitu. tempat kepada Pak Pendeta John Stott. Silakan Pak Pendeta. Nah ini jangan dipotong. Makanya saya bilang, ya kalau kita bicara diskusi, ya diskusi dengan baik begitu. Jangan istilahnya kita buang dulu pemikiran-pemikiran yang selama ini, wah 3 Allah ini itu segala macam. Tapi itu yang saya bilang, kita itu berbeda loh. Cara pandang kita memahami Alkitab dari perspektif rekan-rekan saudara saya Muslim dengan orang Kristen itu sendiri. Karena kita percaya kepada apa? Allah Tritunggal. Dan itu adalah, Allah Tritunggal itu adalah sebetulnya 1 hakikat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jangan seolah-olah ketika Yesus menjadi manusia, lalu ibu mengatakan, lah Bapaknya di mana? Rohnya di mana? Roh Yesus di mana? Nah itu bukan bicara seberapanya Allah, tetapi bicara masalah hakikat bahwa Allah itu ya 1. Tetapi ketika dia menjadi seorang manusia,
itu adalah melakukan perannya sebagai apa? Firman, logos yang menjadi manusia. Itu jelas kok. Lalu apa perbedaannya? Itu yang saya bilang, kalau kita bicara seberapanya, itu mah gak ada habisnya. Karena di dalam Kristen tidak pernah bicara masalah 3 Allah. Tetapi bicara tentang bahwa Allah satu di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu mesti digarisbawahi. Jadi kalau ada pengajarannya bilang orang Kristen itu menyembah kepada 3 Allah, itu adalah hanya framing belaka. Karena kita tidak bisa menghentikan ketika Yesus menjadi manusia, lalu kita bilang, oh Yesus manusia. Ingat, Yesus itu sudah kembali ke sorga loh. Dan dia akan datang kembali. Itu menunjukkan apa? Kalau bukan dia di sorga, dia juga berasal dari sorga. Itu dia yang ngomong. Aku datang bukan dari dunia ini, dari sorga. Nah, itu jelas. Jadi jangan kita hanya bicara framingnya melihat Yesus itu sebagai manusia. Lalu kita mulai kotak-kotakan. Rambutnya Allah gak? Matanya Allah gak? Nah, saya pikir sampai di situ itu adalah lebih kepada apa? Itu mah bukan mencari satu kebenaran di dalam sesuatu hal yang sebetulnya ya kita terbatas untuk memahami. Tetapi di sini kita melihat bahwa ya kalau orang Kristen, ibu tanya, benar gak orang Kristen menyembah 3 Allah? Ya, saya katakan orang Kristen menyembah satu Allah di dalam hakikatnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah. Selesai. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia satu hakikat atau 3 hakikat? Satu hakikat. Pertanyaan saya, Bapa hakikatnya apa? Gimana? Bapa hakikatnya apa? Ya sebagai pencipta. Oke, Yesus hakikatnya? Pencipta juga. Apa yang diciptakan oleh Yesus? Kan dia sebelum jadi manusia dia bersama-sama dengan Bapa. Ketika dia jadi manusia, apakah hakikat Bapa ada pada dia? Ya melekat pada dia. Oke, ketika Yesus bayi dilahirkan oleh Bunda Maria, pada waktu dia kencing, apa yang bisa dia perbuat? Kan dia dikatakan di situ kan Allah ya, firman menjadi manusia. Tetapi di situ persoalannya kalau dia menjadi manusia pasti dia hidup. Saya bertanya Bang seperti John. manusia. Bang John, saya bertanya. Tadi pertanyaan saya begini. Apakah Yesus ketika lahir menjadi manusia, hakikatnya Bapa ada dalam diri Yesus? Ada. Tetap melekat, betul. Tetap melekat. Nah, ketika Yesus dilahirkan Bunda Maria, dia pipis, dia BAB, dia oe-oe. Apa yang dilakukan dia ketika hakikat Bapa ada di dalam dirinya? Ya sebagai manusia dia menjalankan sebagai manusia kencing, BO. Saya bertanya, sakit, tidur. apakah dia bisa menggantikan popoknya, hakikat Bapa ini? Itu tidak bisa disangkal. Di dalam ketika dia menjadi seorang manusia, dia benar-benar manusia sama seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Hakikat Bapa masih ada nggak di dalam diri Yesus ketika Yesus Betul, jadi ada. manusia? Ada. Sekarang persoalannya kan dia kan firman yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, lalu apa yang menjadi kekurangannya di situ? Dia hidup sama seperti manusia. Hakikat kencing. Bapa ada Makanya di kan dalam. istilahnya dia disunat Sebentar kan? dulu Bang John, Anda dari tadi satu kali ngomong loh. Silakan. Ketika hakikat Bapa ada di dalam diri Yesus, pada waktu Yesus bayi, dia pipis, apakah bisa hakikat Bapanya bekerja sebagai ilahi? Bisa. Dia bisa ganti popoknya sendiri. Loh, Tapi hakikat Bapa ada dalam diri Yesus. Masa ketika dia kencing sebetulnya ngompol, di dia nggak dalam bisa di ganti dalam pemikiran popoknya? ibu, di dalam pemikiran ibu Loh, itu apa? begini loh, lucu kamu, Bang John. Bu, jangan Tuhan bilang ini lucu, memiliki- Ibu. Ini kita Loh, menjelaskan iya, iman sekarang saya kita loh tanya, ke Ibu loh. Jangan bilang lucu. Sifat Tuhan itu seperti apa? Sifat-sifat Tuhan itu seperti apa, Bang John? Dari sisi mana dulu kamu bicaranya? Sifat-sifat ketuhanan itu apa? Yang dimiliki Tuhan itu sifatnya seperti apa saja? Dia paham nggak definisi Tuhan? Hei, Tuhan itu maha Begitu tahu. dong. Saya ini seorang Tuhan. sarjana, Ibu.
Kamu mau Saya juga sarjana, kamu berdebat lagi. begini sama ibu karena saya sudah lama melihat ibu itu Bukan, mau framing abang terus. sarjana. Makanya saya bilang ada berbicara kesempatan kepada- sama bicara ke ibu. Sebentar dulu. Kita diskusi sehat gitu. Sebentar, makanya apa yang saya tanya, abang tidak menjawab. Anda seorang sarjana. Iya, dengar, saya Anda dengar, berbicara ngomong kepada. aja, ibu ngomong. Sebentar dulu, nggak usah nonjolkan kesarjanaanmu. Hei, pendeta STT yang sudah STT S3 saja nyungsep sama saya loh. Biar Anda tahu, Anda Saya sarjana nggak S bisa berapa? nyusap ibu. Ya, makanya saya tanya. Ketika tuh kamu Coba tahu aja. nggak? Sebentar dulu Pak John. Pak John ini kayaknya sarjana yang ambigu ya. Saya jawab, kamu bilang tadi ada yang sudah SSS berapa? Begini loh. Kalah begini sama loh. ibu. Makanya saya Apa bilang yang nggak bakalan dimiliki- saya kalah sifat sama ibu. Apa yang dimiliki oleh Tuhan? Kalau Anda sarjana. Ya maha kuasa, maha adil, Oke, berarti dia memiliki sifat maha maha. segalanya. Oke, berarti Apakah Bapak, kalau ibu bicara ya masalah sebentar dulu. non moral atau moral? Lah, ternyata sarjana kayak gini. Ibu tahu nggak sifat Allah di dalam naluri dia sebagai Sabar Allah dulu di Pak dalam- John. Pak John, Anda makanya Anda ibu sarjana, jangan Anda bilang tadi sarjana, udah SS Anda kamu sarjana kalah. yang bertemu dengan dosen-dosen, apakah Anda tidak punya adab ya? Nah, mulai kan menghujat di situ kan. Loh, loh. Anda sarjana tapi tidak tahu arti kata menghujat dengan memframing. Ya udah ngomong aja ngomong. Apakah menghujat dengan memframing itu sama? Wih, ternyata sarjana. Saya bertanya, tadi sifat Tuhan itu Anda menjawab, berarti memiliki sifat maha. Nah, ketika sifat Tuhan, ilahi Bapa ada pada diri Yesus, melekat pada diri Yesus, ketika Yesus menjadi manusia, dia ngompol, sifat ketuhanan dia mana? Apakah dia bisa mengganti popoknya sendiri waktu dia masih 0 bulan? Ayo sarjana, bicara dong. Saya jawab Pak. Ya, jawablah. Kan dia ada sifat ketuhanan tuh. Aturannya dia Tuhan. Nah, Ya. pada waktu dia jadi manusia, kenaturan 100% manusianya, dia ngompol. Nah, sekarang 100% ketuhanan dia mana? Dia bisa ganti popoknya sendiri nggak? Tadi dikatakan ibu bahwa dia menjadi manusia kan. Seorang manusia pasti sama seperti kita ibu. Itu saya nggak bisa sangkal. Di dalam kemanusiaannya makanya saya sama katakan seperti dia kita. ngompol, Pak John. Makanya saya katakan dia ngompol. Terus kau bilang katanya, sisi Tuhan Bapa itu melekat pada diri Yesus. Ya Nah, betul. pertanyaan saya, pada waktu dia ngompol, dia masih bayi, apakah sisi ketuhanan dia bisa membuat suatu keajaiban, dia bisa mengganti popoknya sendiri tanpa diganti oleh ibunya Bunda Maria? Bisa apa enggak? Loh, kan dia memilih menjadi manusia. Kalau dikatakan menjadi manusia, Sarjana, oh sarjana. Ternyata Anda seorang sarjana tidak paham dengan pertanyaan dari anak TK. enggak, justru ibu memikirkan bahwa ketika Yesus menjadi manusia, seolah-olah dia tidak membatasi diri dia. Loh bukan. Kata kau ketika Yesus sudah Dia menjadi kan memilih manusia, diri menjadi bukan saya firman tanya, yang menjadi sisi manusia ibu. Saya keilahian. sudah bilang Iya betul. Sisi keilahian Bapa tuh ada nggak pada diri Yesus? Ada nggak? ada. Nah, pada waktu dia ngompol, sisi ketuhanan Bapa itu yang melekat pada diri Yesus, apakah bisa dia gunakan? Tuhan kan maha nih, bisa membuat suatu keajaiban. Nah, Tuhan Bapa ini ada pada diri Yesus. Ketika Yesus ngompol, apakah bisa sisi Tuhannya Bapa ini membuat suatu keajaiban? Tanpa turun tangan Bunda Maria, membuka celananya, membuka popoknya, membuka bedungnya, Yesus bisa menggantikan popoknya sendiri. Bisa enggak? Karena di dalam diri Yesus ada sisi Bapa. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Enggak bisa. Betul. Karena Nggak apa? bisa. Kenapa? Karena dia firman menjadi manusia. Kecuali kalau dia tidak memilih terus menjadi manusia. Di mana sisi Tuhannya Yesus? Di mana sisi Loh, ketuhanan Bapa itu? Sekalipun dengar ya, Sekalipun Ibu, ada ya. di dalam dirinya. Sekalipun Berarti dia bisa Pak John- melakukan itu, tetapi berarti dia Pak harus John apa? Menggenapi dia Pak menjadi John. manusia. Pak John, berarti Anda membatasi ketuhanan Yesus. Kenapa saya katakan gitu? Yesus Tuhan. Tadi saya sudah tanya, sifat-sifat Tuhan Jangan itu di-mute, seperti apa? Ibu. Aku ngomong, kamu mute, ngomong terus.
Ya karena kamu tuh Sendiri, botol, sendiri ya, sarjana silakan. botol. Enggak Gitu apa-apa, loh. kamu hina saya begitu enggak apa-apa. Loh, Saya enggak memangnya membalas. Loh, memangnya Karena apa? agama Begini kita loh, itu Pak John. mencerminkan siapa diri kita. Ya nggak apa-apa Pak John. Ya. Jadi begini Pak John ya. Saya tidak mau berdiskusi sama orang-orang yang tinggi diri. Kau ngaku kau sarjana. Tapi sebenarnya simpel pertanyaan saya. Kau sudah membatasi ketuhanan Yesus. Karena apa? Karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia masih bayi. Dia bergantung kepada ibunya. Bagaimana mungkin Tuhan bergantung kepada makhluk? Makhluk yang bergantung kepada Tuhan. Yang mencabut nyawa manusia, Tuhan. Yang memberi nafkah pada manusia, Tuhan. Yang memberi nafas kehidupan kepada manusia, Tuhan. Ketika kau lagi bernapas begini, Tuhan cabut roh kau, mati kau. Tapi bedanya di sini, ketuhanannya Yesus kau batasi. Pada waktu dia masih bayi, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia harus menangis, memberitahu kepada ibunya bahwa dia sudah ngompol, dia sudah BAB, bahwa dia kelaparan, dia butuh susu, dia butuh nenen, dia butuh makanan. Masa ada pula Tuhan bergantung kepada makhluk? Kau sarjana loh. Masa nggak paham pertanyaan saya? Makanya jangan kau jadikan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Kalau kau jadikan 100% ada Tuhan di dalam diri Yesus, di mana bekerjanya ketuhanan Yesus? Kau akan mengatakan dia membuat mukjizat. Dia membuat mukjizat itu sudah pada waktu dia berumur 30 tahun. Nah, pada waktu bayi, sisi ketuhanan dia mana? Silakan Kak Neni, selamat pagi. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang, Dek. Ini temanya Karesteng ajaran sesat. Ya, kita sambung yang tadi aja. Anda kan dari tadi nyimak tuh. Kita sambung aja. Bagaimana? Kalau kita Yesus membahas, 100. kalau kita bahas masalah itu sudah sering loh, Kak. Dibahas dari komal-komal manapun. Kalau versi Kakak sama versi kami Kristen itu tidak akan nyambung, Kak. Gak akan nyambung. Bukan, kali sekarang enggak. Begini, nyambung begini, Kak. Coba Kakak, coba kita berdiskusi ini pakai logika lah ya, pakai akal. Yesus memiliki dua natur. Natur ilahi dengan natur manusianya. Itu 100% dikatakan. 100% itu artinya sempurna loh, Kak. Sempurna itu. Nah, 100% sempurnanya Yesus sebagai manusia banyak. Yang dilakukan Yesus saya lakukan juga. Yesus lapar, saya lapar. Yesus haus, saya haus. Nah, 100% keilahian Yesus pada waktu masih bayi, apa yang bisa dia lakukan? Dia tetap menjadi manusia biasa, Kak. Berarti 100% ilahinya kemana? Di waktu dia kecil, dia tetap menjadi manusia biasa, Kak. Tujuan Tuhan Yesus lahir. Bukan tujuan. Saya tidak tanya tujuan kakakku. Yang saya tanya, berarti 100% keilahian Yesus pada waktu masih bayi, berarti sama sekali tidak ada ya? Pada waktu bayi nggak ada, Kak. Dia tetap menjadi anak biasa. Itu. Pada waktu kapan, Kak, dia ada sisi keilahian dia? Setelah dia dewasa, Kak. Baru dia menunjukkan kekuasaan dia, kemampuan dia, keilahian dia yang seperti Kakak bilang kan. Contoh seperti menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang mati, mengusir setan dari tubuh manusia ke babi, ke rombongan babi. Disitulah Tuhan menunjukkan kuasanya, Kak. Keajaiban dia. Oke. Sekarang yang saya tanya begini, Kak, kalau kayak gitu. Yesus ini membuat keajaiban atau hanya mukjizat, Kak? Mukjizat itu ya mukjizat, Kak. Keajaiban itu sama dengan mukjizat sih, Kak, sebenarnya. Karena keajaiban beda, Kak. Keajaiban beda, Kak. Begini, Kak. Apakah Yesus bisa membuat ibunya hamil? Enggak lah, Kak. Enggak mungkin kan seorang anak Begini, Kak, pertanyaan itu kemarin pernah saya dengar gini, juga, Kak. Iya. Jadi logika kita lah, Kak. Apakah Yesus melakukan suatu mukjizat sama dengan seperti yang dilakukan oleh Musa apa tidak? Sama, Kak. Sama. Jadi apa bedanya kalau gitu Yesus dengan Musa? Kalau soal keajaiban ya, soal keajaiban. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Memang dia menunjukkan keajaibannya, mukjizatnya, kuasanya, menunjukkan dia. Yesus merubah air menjadi anggur.
Betul? Ya. Bagi kami itu adalah mukjizat. Pertanyaan saya, Yesus bisa menciptakan air? Di dalam Alkitab tidak ada yang dibilang Tuhan Yesus menciptakan air, Kak. Nah, jadi Tuhan ini yang menciptakan ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Kalau dia menjadi Tuhan dia bisa, Kak. Tapi kan Dia yang kakak pertanyakan di posisi sekarang kan, dia menjadi manusia. Nah, jadi begini kakakku ya. Ya, ini saya kasih tahu lah. Keajaiban itu hanya dilakukan oleh Tuhan. Mukjizat Ya. hanya dilakukan oleh nabi dan rasul. Ya. Jadi yang dilakukan Yesus itu hanya menunjukkan kenabian kerasulan dia, Kak. Bukan ketuhanan dia. Karena ketika dia menciptakan air, ketika dia merubah air menjadi anggur, dia tidak bisa menciptakan air, Kak. Dia membangkitkan orang mati, Elia juga membangkitkan orang mati, Kak. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, sekarang dokter sudah bisa menyembuhkan orang sakit, Kak. Nah, yang saya katakan yang dimiliki oleh Yesus itu hanyalah mukjizat yang diberikan oleh Tuhannya kepada dirinya. Yesus tidak bisa membuat suatu keajaiban, Kak. Karena Yang menjadikan ibunya, sebentar dulu, Kak. Yang menjadikan ibunya Yesus hamil itu adalah Tuhan. Tuhan membuat suatu Apa kitabmu? Al-Quranul Karim. dibuatnya hamil, itu keajaiban, bukan Ya. mukjizat. Nah, sekarang ketika Yesus kalian jadikan Tuhan, pada waktu dia bayi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Apakah mungkin Tuhan itu datang pada waktu dia berumur besar baru dia datang, pada waktu dia masih kecil dia tidak datang? Ini macam mana nih? Tuhan Yesus itu kan, Kak. Ini ya pemahaman Kristen sama Muslim itu pasti berbeda. Ya Makanya sebentar dulu, Kak, sebentar. Saya sapa dulu Bang Pau ini dari tadi di sini loh. Agama apa Bang Pau? Bang Pau Banggai. Bang Pau. Halo, Bang. Siap, siap Bunda, siap. Agama apa, Bang? Kalau saya, mohon maaf, saya agama Muslim, tapi suka diskusinya. Diskusinya enak, jadi menambah pemahaman saya terhadap teman-teman di sebelah, teman-teman juga Muslim. Jadi banyak manfaat yang saya dapat di room ini. Oke. Ya. Oke, izin ya, Bang, di mute aja. Oke, Neni silakan, Kak Neni. makanya saya bilang tadi, Kak, kalau dibahas masalah Tuhan Yesus itu, yang kepercayaan kami, yang Tuhan buat kami itu nggak akan tamat, Kak. Kan selesai. Karena versi pemikiran kakak dengan versi pemikiran kami, kepercayaan kakak dengan kepercayaan kami itu berbeda, Kak. Apapun yang kakak bilang, Aduh. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, bagi kami dia tetap Tuhan. Itu datanya di mana, Kak, yang bisa kita dapatkan Yesus meminta dirinya disembah? Dia tidak minta, Kak, dia disembah Tuhan Yesus. Orang dia datang ke lahir ke dunia ini kan membawa firman. Apa isi firmannya, Kak? Akulat firmannya. Ya itulah yang ada di Kejadian 1 sampai. Waduh, mati aku. Kakak pernah Kristen. Masa kakak nggak Loh. tahu sih? Yohanes 17 nomor 8, Kak, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Berarti Tuhannya Yesus menyampaikan firman kepada Yesus. Saya bertanya, apa isi firman Yesus? Apa isi firman yang diberitakan oleh Yesus? Yang disampaikan Tuhan kepada Yesus, itulah dirinya sendiri. Itu yang dilakukan Yesus di dunia. Kak, segala firman yang engkau kan waktu Yesus dicobai di padang gurun, dia berkata kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Nah, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman. Apa isi firman itu, Kak? Yohanes berapa, Kak? Bentar. Yohanes 17 nomor 8, Kak. Kalau bisa kakak bacain Yohanes 8, aku ambil Alkitab dulu. Yohanes, ya ambil aja, Kak, nggak apa-apa. Yohanes 17 nomor 8. Thank you, barakallah semua bagi saudara-saudara yang sudah menyupport gift-nya. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Di tap-tap layar.
Alkitab kita di mana kalian pakai, Pudan? Alkitab kita? Kamu bawa ke sekolah yo? Alkitab. Oh, iya. Yang Islam ditahan naik ya. Saya tidak menaikkan yang Islam ya. Kecuali orang yang sudah sering berdiskusi. Yohanes berapa, Kak? Yohanes 17 nomor 8, Kak. 17 17 nomor 8. 17 nomor 8. Iya, Sahat. Nunggu Kak Neni cari Sahat. Sahat si Hombing. Halo Sahat. Sahat. Sahat, dibuka mute-nya. Turun. Iya kan di sini udah dibilang, Kak. 8 ya. Iya, Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka ini kan Pertanyaan manusia. Itu mereka merujuk kepada Bani Israel loh, Kak, sebenarnya. Iya, manusia lah. Kita gak usah bahas ke situ, Kak. Kita gak usah bahas ke situ. Sekarang isi firman Yesus itu apa, Kak? Bunyinya. Di mana itu, Kak? Iya, Yesus menerima firman. Firman yang diterima oleh Yesus itu mana, Kak? Yang dia sampaikan selama dia di dunia loh, Kak. Iya, dia menyampaikan apa, Kak? Menunjukkan kuasanya, akulah jalan dan kebenaran. Kak. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, jadi Yesus ini hanya pentara kan? Dia perantara. Benar. Yang kakak bilang, dia perantara karena dia datang ke dunia ini. Dia yang mau datang, dia sendiri. Jadi yang kakak menyembah, kakak yang kakak sembah ini tujuan atau jalan? Tujuan? Ya tujuan Yesus, maksud Yesus tujuannya itu kepada siapa? Tujuan itu kepada Allah itu sendiri, menuju jalan kebenaran itu, jalan sorga itu, ke sorga itu loh, Kak. Bukan, Kak. Yesus kan mengatakan aku adalah jalan. Dia hanya jalan, Kak. Perantara, ya, Kak. Perantara, nah, maksud tujuannya Yesus ini kepada siapa tujuannya? Kepada Allah kepada Bapa kan? Iya, ya udah. Yang harus disembah kalau gitu siapa? Jalan atau kepada tujuan? Kepada Allah Bapa yang sorga. Tujuannya kan Allah Bapa yang sorga. Nah, terus Yesus hanya perantara, kenapa kalian sembah juga? Yesus itulah Allah Bapa yang di sorga itu, Kak. Dia turun ke dunia. Makanya saya bilang, kalau kakak tidak mengimani, saya percaya. Sekarang coba kakak buka Lukas 1 nomor 26. Oke, Lukas 1 26 dan baca Lukas 1 nomor 26 sampai 31. Lukas 1 26 ya? Ya. Sampai 31. Bentar. Kakak HP-mu kencang nih ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus ya, Kak? Ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Nah, itu Tuhan siapa, Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyertai Maria. Tuh yang menemuin si Maria, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel menyampaikan. Kan malaikat Gabriel mengatakan Tuhan menyertai engkau. Ya kan? Kepada Bunda Maria. Nah, Tuhan siapa yang menyertai Bunda Maria?
Tuhan Yesus Allah Bapa di sorga. Berarti anaknya menyertai ibunya gitu ya. Nah, lanjut baca lagi, Kak. Ada Ya, selanjutnya. Nah, Ya. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanyalah dia dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya Nah, itu di hadapan Allah ini siapa? Allah siapa ini? Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus itu sendiri. Oh. Ya, lanjutkan sampai 31. Tadi sudah batas mana ya, Kak? Mataku nih agak rabun. Iya, yang sampai di Allah menyertai di hadapan Allah. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, pertanyaan saya lagi, Kak, apakah Bunda Maria tahu yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Tuhan Allah Bapa itu sendiri? Enggak tahu, Kak. Jadi kapan Maria tahu kalau bahwa ternyata anak dia adalah Tuhan dia? Setelah Tuhan Yesus dewasa, lalu dia mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati. Baru Maria tahu bahwa ternyata anak yang dia kandung selama ini adalah Tuhan gitu ya? Awalnya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, sewaktu dia lahir, datanglah raja-raja membawa. Enggak Kak. Yang saya tanya, ketika datang malaikat Gabriel, kenapa malaikat Gabriel tidak kasih tahu bahwa yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Tuhan? Kan sudah dikasih tahu, Kak. Kau akan melahirkan seorang? Mana tunggu, Kak. Mataku nih agak rabun. yang 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Nah, ya kan? Nah, Bunda Maria di situ kan tidak tahu yang dilahirkannya ini adalah ternyata Tuhan. Iya, benar. Nah, kenapa malaikat Gabriel tidak kasih tahu kalau Bunda Maria ini melahirkan Tuhan? Malaikat Gabriel sebenarnya udah ngasih tahu, Kak, tapi tidak secara jelas. Kapan dia? Loh, Maria kapan dia ngasih tahu, Kak? Di situ nggak ada tertulis, Kak. Jangan bohong lah, Kak. Janganlah kita asumsi kayak gitu. Nggak suka saya, Kak. Kalau tidak tercatat di dalam Bible, jangan kita bernarasi di luar dari Bible. Kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih dari Allah Bapa. Kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah ia akan Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah Maha Tinggi. Kan ada, Kak, di yang 32-nya dikasih tahu si malaikat Gabriel. Kak, anak Allah itu bukan tertuju kepada Yesus saja, Kak. Kepada bangsa Israel juga disebut anak-anak Allah, Kak. Bukan Yesus saja. Kakak jangan salah. Itu kalau bukan yang ngomong ini kan malaikat Gabriel, Kak, kepada Maria. Kan yang Kakak bahas itu enggak sih? Iya, anak Allah berarti apakah Allah? Ya jelas anak Allah itu kan udah dibilang nama. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, Kak, yang maha tinggi. Di situ kan malaikat Gabriel kasih tahu. Nggak mungkin dong Kakak dibilang anak Allah yang maha tinggi, atau saya lah. Kak, si Yakub aja dikatakan anak tunggal Allah loh, Kak. Si Yakub. Anak tunggal Allah tapi tidak. Ya, Kak. Anak tunggal Allah dengan anak Allah apa bedanya? Kakak tadi kenapa tidak diberitahukan malaikat Gabriel? Kan itu bedanya, Kak. Pertanyaan Kakak itu kenapa tidak diberitahukan malaikat Gabriel kalau dia akan melahirkan Tuhan Yesus itu sendiri, Allah Bapa itu sendiri. Di sini kan udah dijawab, saya jawab. Ia akan menjadi besar. Jadi Bunda Maria tahu kalau yang dilahirkan itu adalah Tuhan.
Pada waktu itu dia nggak tahu lah Kak. Tapi dia Mana tahu HP-nya? akan dilahirkan anak HP-nya Allah yang mana? maha tinggi. HP-nya mana, Adik? Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kurang jelas apa sih Kak? Pertanyaan Kakak tentang si Gabriel nggak sih tadi? Tentang malaikat Pertanyaan. Gabriel nggak sih? Bukan, Kakak udah pertanyaan jawab saya. Tuhan yang dikatakan Allah menyertai engkau, Tuhan menyertai engkau itu Tuhan Yesus yang menyertai ibunya. Nah iyalah, siapa lagi Kak? Berarti Kalau menurut yang Tuhan mengutus malaikat Gabriel ini Tuhan siapa? Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus itu sendiri. Berarti Yesus yang mengutus malaikat Gabriel memberitahukan kepada ibunya bahwa nanti ibunya melahirkan Yesus itu sendiri yang mengutus. Kalau menurut iman kami itu Kak. Makanya saya bilang kalau Kakak bahas ini Enggak, kan tunggu dulu. Tidak Tunggu dulu, Kak. Tunggu dulu, tidak Kak. menerima Yesus itu Sebentar dulu. di dalam hati dan Sebentar dulu, Kak. Iya, Atau sebentar dulu, nyambung. Kak. Tunggu dulu, Kak. Tuhan menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria melahirkan Tuhan yang menciptakan dia. Itu versi pemikiranmu Kak secara manusia. Kau nggak bisa samakan pemikiranmu manusia dengan pemikiran Tuhan. Ya, aku kalau ku baca-baca pemikiran kakak menuntut pemikiran kakak itu selaku manusia sama dengan pemikiran Tuhan. Kalau pemikiran kakak sebagai manusia mau kakak sama Tidak, Kak. pemikiran Kakak Tuhan, logika dulu loh, nggak Kak. perlu ada Kakak, Tuhan Kak. Kakak Sebentar aja dulu, ada Tuhan. Kak. Sebentar, Kak. Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan juga salah satunya Bunda Maria. Bunda Maria melahirkan Tuhan yang menciptakan dia. Apakah mungkin Tuhan menumpang lahir, Kak? Tuhan itu memiliki sifat maha. Itulah Dia kakak. bisa melakukan apa saja, Kak. Tidak Begini, akan Kak. nyambung kakak. Sebentar Nggak dulu. akan nyambung. Tunggu dulu, Kak. Apakah Tuhan yang sudah memiliki sifat maha, dia menjadi tidak maha lagi? Kak, Tuhan Yesus itu Coba enggak, Kakak jawab itu aja dulu. Ketika dia memiliki sifat maha, apakah mungkin dia menjadi tidak maha lagi? kalau dia jadi batu dia masih di dalam kandungan si Bunda Maria, dia Saya bertanya, Kak, bukan kandungan, Kak. Ketika Tuhan memiliki sifat maha, apakah berarti dia tidak menjadi maha lagi? ya tetap maha dong, Kak. Nah, ketika Yesus memiliki sifat maha, Tuhan, dia bisa mencipta manusia, dia maha melihat, dia maha mengetahui. Tiba-tiba ketika dia jadi manusia, apakah dia masih memiliki sifat kemahaan? Kalau dia sewaktu dia menjadi manusia kan sama. Dia menjadi manusia, dia tidak menunjukkan kemahaannya, Kak. Tapi dia tetap maha. Bukan tidak menunjukkan, Kak. Karena ketika dia jadi manusia, dia sudah di situ, Kak. Inilah Kakak. Sebenarnya kalian sendiri yang membatasi ketuhanan Yesus. Karena ketika Yesus sebelum sebentar dulu, Kak. Ketika Yesus sebelum dilahirkan, dia memiliki sifat kemahaan. Karena dia Tuhan. Dia maha melihat, maha mendengar. Nah, ketika dia sudah menjadi manusia, Kakak sendiri mengatakan, Yesus ketika menjadi bayi, dia tidak bisa ngapa-ngapain, Kak. Jadi mana sifat ketuhanan dia? Kan saya tadi sudah jawab. Silakan, Kak. Waktu dia masih kecil, dia tidak menunjukkan kemahaannya, tapi dia tetap maha, Kak. Buat kami. Oke? Oh, buat kalian. Lah iya. Dia buat kalian dia tetap maha, tapi dia tidak bisa menunjukkan kemahaan dia. Kakak bilang Tuhan Yesus itu bagi kami yang percaya terhadap dia, dia maha. Nah, sekarang gini Kak, aku mau kita selesaikanlah itu nggak akan selesai. Karena kamu nggak akan percaya itu. Kamu nggak punya iman di situ. Itu iman kami, ya kan? Yang saya jadi pertanyaan ini ada tema nih, Kristen ajaran sesat. Ya itu ke situ, Kak. Ketika Tuhan kalian buat menjadi tidak maha, udah sesat itu, Kak. Tuhan menjadi makhluk itu tuh mustahil, Kak. Bisa bedain nggak ajaran? Mustahil itu. Ajaran. Sekarang yang mengajarkan kalian tentang konsep Tritunggal itu siapa, Kak? Kak, Yang mengajarkan kalian ajaran itu ya, contoh nih, seorang guru mengajar muridnya 1 + 1 = 2.
Kalau guru itu mengatakan 1 tambah 1 itu 3, berarti guru itu sesat. Itu Nah, oke. sesat. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi berapa Tuhan kamu? 3. Berapa Tuhan kamu? 3. Jadi Tuhan kamu 3. 3 Iya. Tuhan kamu. 3 tapi Ya udah 1. berarti itu kan ajaran kan 3 tapi 1. Sekarang kau tanya, Kak. Sekarang kau tanya. Tanya. Kau punya roh enggak? Saya punya roh. Kau punya daging enggak? Punya daging. Kau punya hasil pemikiran enggak? Hasil pemikiran. Kau punya pikiran? Saya punya akal. Saya punya akal. Punya akal enggak? Saya punya akal. Ya, saya punya akal. Nah, salah satu dari itu kau nggak punya, normal nggak kau? Loh, Nggak orang normal. gila itu normal nggak, Kak? Ketika dia tidak punya akal, apakah dia nggak normal? Nggak normal, Kak. Loh, dari mana kakak tahu? Dari mana kakak tahu? Makanya kakak. Dari mana kakak tahu? Oke, sekarang saya tanya. Ketika Yesus mati, rohnya kemana? Rohnya ke surga. Sama siapa di sorga? Sama Allah Bapa di surga. Dagingnya kemana? Di kuburan tapi bangkit lagi, Kak. Itulah kehebatan Yesus. Dia mati tapi bangkit lagi di antara. Ya kan? Kalau bilang, kalau kakak bilang Tuhan Yesus itu nabi, yes, nabi di kemanusiaannya. Tapi di balik kenabiannya dia bisa bangkit dari antara orang mati. Saya tanya, Tuhan. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Adakah bangsa Israel menyembah Yesus sebagai Tuhan? Pertanyaanmu bolak-balik ke situ, Kak, nggak selesai. Makanya yang menyembah Yesus sebagai Tuhan siapa? Saya tanya dulu kan ini. Ajaran Kristen yang sesat ini menurut versimu yang mana? Kita tema aja. Kan ini. Iya ini. Sekarang saya tanya, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu siapa? Yang saya tanya ajaran Yesus yang mana yang menurutmu sesat? Loh, bukan ajaran Ajaran yang Yesusnya. Kristen ajaran sesat, Kak. Makanya pertanyaan saya, adakah bangsa Yahudi menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ya oke lah, Kristen kau bilang kan? Ya udah selesai. Kristen, ajaran Kristen yang mana yang pernah kau temukan sesat? Yang pernah kau temukan di dalam hidupmu? Sekarang saya tanya, apakah orang Yahudi menyembah manusia? Maksudnya siapa manusia ini? Loh, apakah orang Yahudi mengaku Yesus adalah Tuhan? Ya iya dong. Jangan orang Yahudi, saya aja percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Loh, berarti orang Yahudi mana yang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Gimana? Aduh, Kak. Kok maksudnya gimana? Sebutkan siapa orang Yahudi yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, Kak?